Shalom, selamat malam, selamat berkumpul kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada malam hari ini kita boleh datang kembali untuk memberikan waktu yang terbaik, untuk datang kepada Tuhan, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Satu hal yang kita inginkan, kita rindu untuk menyenangkan nama Tuhan. Untuk kita masuk di dalam pujian, untuk memulai persekutuan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama saudara, kita pujikan pujian Bapakku datang menyembahmu di sini. Karena kita percaya kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan datang di hadapan kita, Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Puji Tuhan.
Bapa, segala pujian bagi nama Engkau. Kami boleh bersyukur kalau malam hari ini kami datang kepada Engkau. Bapa, Engkau sungguh hebat, Engkau sungguh perkasa, Engkau ajaib bagi kami. Biarlah Bapa, pujian ini boleh mengingatkan kami, supaya Tuhan di saat kami cemas, di saat kami lemas, di saat kami bimbang, kami percaya Engkau memelihara kami, Engkau menghibur kami, Engkau menjagai kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar itu kami akan memujikan pujian sukacita di hadirat Engkau. Biarkan puji-pujian ini boleh menyenangkan hati Engkau. Segala pujian, syukur, segala hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, biarlah pujian ini mengingatkan kita. Kalau pada saat ini kita dihadapkan dengan suatu keadaan, kalau Tuhan izinkan di Indonesia boleh terjadi pandemi, tetapi kita harus percaya, kita harus iling kepada Gusti Yesus. Karena Gusti Yesus itu boleh memberikan kekuatan kita. Karena di dunia ini kita hanya mampir minum. Kita tidak lama lagi. Tapi ikut Tuhan Yesus langgeng selamanya, kekal selamanya. Puji Tuhan. Eling-eling manungso bakal mati. Eling-eling manungso bakal mati. Eling-eling ing donya pira lawase. Eling-eling bondo donya ora langgeng. Derek Gusti Yesus langgeng selaminya. Manungsa bakal mati. Eling-eling ing donya pira lawase. Eling-eling bondo donya ora langgeng. Derek Gusti Yesus langgeng selaminya. Derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus langgeng selaminya. Derek Gusti Yesus langgeng selaminya. Puji Tuhan, kita sudah ingat akan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberikan hidup kekal buat selamanya. Kita masuk di dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan. Kalau saatnya tiba nanti, kita diizinkan Tuhan memanggil kita. Biarlah kita percaya satu hal, kebaikan itu bagi kita. Karena waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Waktu Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, kita pujikan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memenuhi hidupku. Waktu Tuhan pasti
menyaksikan ini sekali lagi, kami minta hambanya Saudara Thomas boleh masukkan dalam firman Tuhan. Boleh bersiap-siap. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami mohon hambanya Saudara Thomas. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah yang telah Tuhan curahkan bagi setiap kami pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah keadaan kami boleh beribadah bersama-sama sekalipun secara live streaming ataupun online. Kami bersyukur Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan yang mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang mau Tuhan berikan pada kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua, urapi juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, shalom jemaat Tuhan yang terkasih, khusus di TPI Wiyung. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita minggu ini gitu ya, di malam hari ini. Mari kita langsung saja masuk dalam pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Sekali lagi kita membaca bacaan kita pada malam hari ini dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan sekalian. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada satu keluarga gitu ya, diri dari kepala keluarga, suami istri dan 2 orang anak. Kepala keluarga ini merupakan seorang aktivis gitu ya, sering melayani di gereja, giat sekali, mungkin sehari-hari waktunya cukup habis di gereja untuk melayani Tuhan.
Dia taat sekali mendengarkan firman Tuhan ketika sang pendeta berkhotbah. Dia termenung dan terlihat seperti merenungkan apa yang dia telah dapatkan dari sang pengkhotbah itu. Namun sayangnya keadaan yang ada di gereja berbanding terbalik dengan yang ada di rumah gitu ya. Di gereja terkenal sebagai seorang aktivis yang luar biasa, di rumah dia dikenal sebagai seorang ayah yang tidak tahu menahu akan tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Sang anak dibiarkan saja, sang istri juga dibiarkan saja. Ada dua kontras gitu ya, antara seorang sosok yang luar biasa di gereja dan juga sosok yang dinilai tidak bertanggung jawab terhadap satu keluarga yang ia kepalai. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, tadi kita sudah baca pembacaan kita dari Matius yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Dalam Matius pasal yang kelima, kita semua tahu Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus memulai pelayanannya gitu ya dengan membawakan satu khotbah yang terkenal, yaitu khotbah di bukit gitu ya, dari pasal yang kelima, dan ditutup dengan pembacaan kita tadi. Khotbah Yesus di dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu disampaikan kepada orang-orang banyak. Sehingga orang-orang pun ada yang percaya kepada Tuhan. Dari banyaknya pengajaran yang diberikan oleh Yesus, pengajaran ini ditutup dengan perumpamaan yang tadi kita sudah baca, yaitu dua macam dasar. Dua dasar yang dimaksud adalah membangun rumah, yang satu di atas batu, yang satu di atas pasir. Dua orang yang diibaratkan membangun rumah di atas batu dan pasir ini adalah keadaan kita sebagai orang-orang percaya yang sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin satu minggu kita bisa dengar berapa kali khotbah gitu ya. Bahkan di gereja kita mungkin hampir setiap hari diberikan update-update melalui WA group gitu ya. Berbagai macam kebaktian yang ada di seluruh gereja Isa Al-Masih Surabaya. Nah, dua dasar ini itu diibaratkan sebagai orang Kristen gitu ya, yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang membedakan mereka itu adalah respon mereka setelah mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita meletakkan segala sesuatu pada dasar yang benar, maka ada satu kekuatan yang bisa menopang kehidupan kita. Justru kalau kita membangun sesuatu dalam diri kita, gitu ya, dengan dasar yang salah, maka ketika ada banyak cobaan gitu ya, itu akan runtuh dengan mudah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita harus memiliki dasar yang benar di dalam kebenaran kita sebagai orang-orang percaya? Ada beberapa hal penting untuk kita ketahui bersama ketika kita ingin membangun segala sesuatu pada dasar yang benar, yaitu dasar kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, ketika kita membangun hidup kita dengan dasar yang benar, yaitu kebenaran Kristus, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Saya bacakan ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap orang yang merenungkan firman Tuhan akan disebut sebagai orang yang bijaksana. Dan setiap orang yang mendengar dan menaruh firman Tuhan dalam hatinya serta melakukannya, itu adalah orang-orang bijaksana yang dapat mengambil keputusan yang benar saat situasi yang tidak baik sedang terjadi. Saat ada pergumulan, proses tekanan, ataupun kesesakan dalam hidup kita, orang yang suka merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan akan memiliki respon yang benar. Dan setiap kata-kata yang keluar itu bukan kata-kata cacian, makian, tapi kata-kata yang akan memberkati orang-orang. Ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kita tahu bersama lawan orang bijaksana adalah orang bodoh. Efesus pasal 5 ayat ke-17 mengatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan renungkan itu siang dan malam,
sehingga kita bisa menjadi orang yang arif dan tidak bebal gitu ya. Orang yang bijaksana sekali lagi senang mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya senang mendengar tapi merenungkan kebenaran firman Tuhan sehingga hidupnya dipenuhi oleh hikmat yang daripada Tuhan dan mampu gitu ya, dimampukan oleh Tuhan untuk bertindak sesuai dengan kebenaran yang telah ia terima. Suatu ketika ada seorang ibunya melihat anaknya baru keluar dari main bola sama teman-temannya. Ibunya ini ngelihat bahwa muka anaknya itu kotor karena habis main bola di luar. Nak, kamu ngaca dulu sana, coba lihat mukamu bersih atau kotor, gitu ya. Lalu sang anak bilang, enggak aku udah ngaca, bersih kok, gitu. Perumpamaan yang singkat ini atau ilustrasi yang singkat ini mengajarkan kita bahwa anak ini telah menipu dirinya sendiri. Ia tahu, ia sudah bercermin, tapi dia bilang ke ibunya, enggak kok udah bersih gitu ya. Dan ia pun juga pasti berbohong sama dirinya sendiri. Rasul Yakobus, Bapak Ibu Saudara, mengajar bahwa siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan tetapi tidak menaatinya, berarti ia telah menipu dirinya sendiri. Itu mungkin Bapak Ibu sudah familiar gitu ya dalam Yakobus pasal yang pertama tentang pelaku firman. Ia mendengar dan membaca firman Tuhan tetapi mengabaikan dan tidak mengizinkan firman Allah itu masuk dalam hatinya untuk mengubah kehidupannya. Orang yang bercermin pada firman Allah sebaliknya adalah orang-orang yang rindu untuk berubah gitu ya. Bukan hanya mendengar untuk melupakan. Mungkin keluar kuping, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Seperti itu jemaat Tuhan yang terkasih. Kita belajar dari sini Bapak Ibu bahwa milikilah fondasi yang benar dalam hidup kita dan hidup sebagai orang yang arif dan bijaksana. Tentunya orang-orang yang mau merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu apalagi kalau kita meletakkan dasar kebenaran kita di dalam firman Tuhan dan melakukannya, kita akan semakin berakar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menampilkan dua kontras yang ada di perikop yang tadi kita sudah baca. Ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau melihat sebentar. Nah, sini ada sebuah batu, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Kalau kita siram pakai air, batunya tidak akan tetap bergerak. Sekalipun airnya banyak juga nggak akan bergerak gitu ya. Menandakan satu fondasi yang kuat. Coba kita lihat yang satu lagi. Ya, ini ada pasir gitu ya. Kalau kita campurkan, ya menjadi keruh gitu ya. Pasirnya pun juga naik ke atas. Dua hal yang sangat berbeda yang bisa kita lihat. Satu tetap kokoh, yang satu hancur lebur gitu ya. Orang yang membangun dasar di atas batu atau orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan akan terus tertanam dan terakar gitu ya, bertambah kuat di dalam Tuhan. Sebaliknya yang satu lagi, yang pasir tercerai-berai gitu ya. Saya taruh lagi dulu. Sekali lagi jemaat Tuhan yang terkasih, orang yang memiliki dasar yang benar akan kuat menghadapi tantangan. Tuhan tidak pernah bersikap eksklusif terhadap orang-orang yang benar di dalamnya. Semua orang, baik orang yang taat maupun yang tidak taat sekalipun, Tuhan akan senantiasa mengizinkan percobaan, pergumulan itu terjadi dalam setiap orang. Setiap kita pun pasti akan selalu menghadapi badai hidup. Masalah, pergumulan pasti akan datang kepada kita. Tetapi yang membedakannya adalah respon. Yang membedakannya adalah saat seseorang memiliki dasar yang benar, ia akan tetap kokoh gitu ya. Stand firm karena dia punya akar yang kuat. Tapi orang yang tidak punya dasar yang kuat, ia akan rubuh seketika saat badai itu datang.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita memiliki dasar yang benar dalam hidup kita. Masalah boleh datang, tetapi orang yang memiliki dasar yang benar akan melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan lebih besar dari masalah yang ia hadapi. Tetapi orang yang tidak merenungkan dan melakukan kebenaran, begitu ada masalah datang langsung keok gitu ya. Kita melihat di sini bahwasannya ada respon yang sangat berbeda. Jadi pilih yang mana? Sekali lagi, pilihlah untuk menjadi orang yang arif dan bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang membangun rumah di atas batu sekali lagi adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Sehingga itu membawa dampak yang luar biasa dalam hidupnya. Bukan hanya dalam hidupnya, itu juga mungkin akan diaplikasikan juga kepada kehidupan keluarganya ataupun orang-orang lain di lingkungan di sekitarnya. Berbeda dengan orang yang membangun di atas pasir, walaupun sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi hanya sebatas mendengar dan tidak merenungkan, bahkan melakukannya dalam kehidupannya. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama meresponi kebenaran yang telah kita dengar bersama, serta membangun iman kita kepada Tuhan. Semakin kita sering merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenarannya dalam hidup kita, iman kita akan terus berakar kuat di dalam hidup kita. Sehingga kita punya satu fondasi yang benar dan kuat di dalam Kristus, dan kita hidup bersama-sama sebagai orang yang arif dan juga orang yang bijaksana. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran-Mu yang telah Tuhan bagikan bagi kami. Kami tahu ini adalah firman yang boleh menguji kami ya Tuhan, untuk kami mau meresponi dan merenungkan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, urapi kami Roh Kudus yang sekali lagi membimbing kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang mau Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan sekali lagi boleh kuatkan mereka di tengah masa-masa yang sulit hari-hari ini. Makasih Bapak, kami mengucap syukur biar kiranya kebenaran firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapak, inilah firman Tuhan, kami mau tanamkan itu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat. Ya, salam jemaat Tuhan yang terkasih, demikian firman Tuhan telah disampaikan oleh Saudara Thomas. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan kita sekalian. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Thomas yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan saat ini, dan juga untuk Ibu Elsa yang sudah memimpin pujian dalam ibadah TPI Wiyung pada kesempatan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman yang boleh mendapat perhatian bagi kita semua. Untuk ibadah TPI Wiyung minggu depan masih dilaksanakan secara online, dan kami akan membagikan linknya pada Jumat mendatang sampai kita boleh mendapatkan kembali seperti apa ibadah kita untuk waktu-waktu yang akan datang. Dan juga untuk hari Minggu di dalam ibadah Darmo Harapan pagi dan Darmo Harapan sore akan mengambil tema jemaat dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Diambil dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Dan firman Tuhan di Darmo Harapan pagi akan disampaikan oleh Bapak Yung Tikyuk, dan pada sore hari akan disampaikan oleh Bapak David Sulaiman. Demikian untuk kegiatan gerejawi kita, dan Bapak Ibu jemaat Tuhan juga boleh bisa memberikan persembahan melalui rekening bank yang sudah tertera dan juga melalui GoPay. Yalah, kita tetap mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan bagi
kemuliaan nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan yang sudah memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap pujian yang boleh kami nyanyikan boleh meneguhkan dan menguatkan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sungguh dahsyat, Engkau Allah yang sungguh besar, Engkau Allah yang begitu mengasihi dan peduli atas kehidupan kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Lebih baik kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh meneguhkan kami, biarlah kami boleh tetap melandasi iman kami di dalam Engkau Tuhan, dan kami tetap bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Bagi kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, itu boleh tertanam dalam hati kami, berbuah dan boleh memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, baik Saudara Thomas maupun Ibu Elsia yang sudah melayani kami pada kesempatan malam hari ini. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah bagi seluruh jemaat Tuhan dalam segala kondisi dan keberadaan, tetap dalam pemeliharaan, kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan Kau curahkan, Kau yang memberkati dalam usaha dan pekerjaan, nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami berdoa untuk serangkaian ibadah kami dalam minggu ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang memberkati seluruh hamba-hamba-Mu, dan juga untuk seluruh sarana dan prasarana yang kami gunakan, biarlah semuanya boleh berfungsi dengan baik, dan kami boleh melayani Engkau Tuhan di masa-masa seperti sekarang ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah, dan Engkau sendiri yang memimpin kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita semua.